Kita yang melestarikannya, lalu siapa lagi? Mari kita jelajah budaya seluruh bangsa. Setiap Rabu dari jam 14 sampai 15 di acara Seni dan Budaya. Hanya di 104,5 Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Satu yang Respon FM. Selamat siang di sana Pandanga. Bahasa bawa kita boleh di acara kita di sana ya, yaitu mengaji adat Minangkabau ya bersama Pak Jamil dan Muhammad Jamil dan ada bundo kita yang di sana, ada bundo Afni dan Allah hadir di radio kita di 104,5 Respon FM. Dan di sana Padanga tadi sempat pula terputusnya aliran listrik di radio kami atau kabarnya dari seluruh Padang Panjang ya. Mungkin ada sesuatu hal yang harus diperbaiki di PLN dan alhamdulillah kinilah aktif balik di sana ya. Dan di sana Padanga di edisi siar hari kini hari Rabu tanggal 7 November 2021 kita kawan di sana di acara spesial ya setiap hari Rabu bersama Bapak Muhammad Jamil dan Bundo Afni. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, Bundo sehat Bundo? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah untuk hari kini kita cuma bertiga ya Bundo ya, Pak. Mungkin setelah Padang Panjang diguyur hujan dan memang perjanjian cuma berdua Pak. Alhamdulillah sesuai dengan rencana dulu. Iya. Setelah bersama launching kita nanti akan berbagi-bagi ada berdua mungkin ada tiga mungkin seorang gitu. Nanti kita atur. Insyaallah Desember besok akan ada piket khusus yang akan turun dari literasi adat dan kelas adat Padang Panjang insyaallah. Iya. Iya. Minimal seorang. Iya, iyalah boleh cak berkawannya nak Bundo. Jadi ada Bundo seorang, ada Pak Jamil seorang lah ya. Insyaallah. Iyalah. Dan untuk hari ko apa yang akan kita bahas Pak bersama Bundo di sini? Insyaallah sesuai dengan rencana yang lah kita susun, sesuai dengan radio awak, misi radio awak adalah radio edukasi, maka secara umum acara awak namanya mengaji adat dan bertema-tema. Untuk dari awal kok kita memang mengaji dulu pemahaman dasar-dasar adat Minangkabau. Jadi itu mungkin agak beberapa episode gitu. Itu akan bahas pengenalan dasar adat Minangkabau. Pengenalan dasar. Itu tema awak dari kini itu.
Iya. Nah yang dasar tuh dari yang kita mulai itu Pak. Oh gitu. Baik. Nanti kita Bismillahirrahmanirrahim kita akan uraikan. Nanti Bu Afni juga bisa menambahkan tentang hal-hal berkaitan dengan apa yang kita sampaikan sampai gini. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh pendengar awak dimanapun berada di Radio Reform SMP 4 yang selalu eksis soal edukasi yang alhamdulillah insya Allah selanjutnya akan bekerjasama dengan kami dari Literasi Adat Parampanjang dan Kelas Adat Parampanjang akan menyampaikan program-program kajian-kajian adat yang berkaitan tentang masalah prinsip-prinsip dasarnya. Sebab akhir-akhir ini persoalan adat awak memanglah mulai menipis ya Bu Afni ya. Iya. Di tengah generasi muda awak alah jauh. Sebelum kita uraikan tentang masalah adat, kita akan sampaikan dulu beberapa pokok pikiran bagaimana kondisi beradat generasi awak saat kini. Sebelum kita masuk ke materi inti, bagaimana nanti Bu Afni barangkali ada dulu pengalaman di lapangan gitu. Bagaimana persoalan generasi awak, kenakalan remaja, kemudian pengaruh nokorba dan pengaruh-pengaruh kehidupan sosial lainnya. Yang pertama, ambo mencari sebelum kita masuk materi kondisi awak kini, maka kita perlu mengadakan acara-acara edukasi adat maka perlu kita mengadakan acara-acara kelas adat, kemudian penyuluhan adat, kemudian literasi adat Ada beberapa catatan. Yang pertama, kita harus jujur, generasi muda awak kini dalam persimpangan jalan Bu Sandra. Iya. Dalam persimpangan jalan mereka itu galau gitu. Kenapa ambo sabut tentang persimpangan jalan? Khusus generasi awak, remaja awak Sumatera Barat misalkan, itu masih banyak nilai-nilai adat yang lah jauh tinggalkan. Penyebabnya diantaranya itu adalah mungkin karena kurangnya edukasi adat. Iya. Kalau kini anak Ibu Sandra kini ada 5 orang, ada sekolah di SMP misalkan atau adik awak di SMP, kemudian inyo pandai bahasa Inggris, tentu inyo diajaran bahasa Inggris. Iya. Inyo pandai matematik, tentu inyo belajar matematik dulu di sekolah. Iya. Kemudian kalau inyo ndak beradai, jangan salahkan inyo karena inyo nak diajarkan adai lagi gitu. Ini yang kita sayangkan karena edukasi adat nak boleh. Khusus Parampanjang misalkan, itu budaya alam Minangkabau adat tidak diajarkan lain. Jadi itu menyebabkan mereka tuh tidak paham lagi dengan nilai adat dan edukasi adat. Yang kedua masalah generasi kehilangan figur terhadap nilai-nilai adat. Mereka kadang-kadang yang masih ada nilai-nilai norma-norma adat dan lain sebagainya dalam kaum, dalam kampung, dalam negarinya, dalam rumahnya masih ada yang bagus. Cuma ketika di lapangan mereka berbenturan dengan nilai yang nampak itu kan. Murah wacaka, kemudian kawannya yang macam-macam, murah tawuran dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai tadi terjadi perbenturan. Kok membuat generasi-generasi itu galau. Jadi hilang figur, kemudian tidak paham, edukasi adat tidak ada. Akibat lebih parah akibatnya adalah, maka generasi waktu bentengnya tidak ada lagi itu. Bentengnya. Akibat bentengnya tidak ada, kok murahlah masuk paham-paham lain. Iya. Paham-paham lain dan banyak merusak nilainya. Mereka terbiasa dengan pergaulan-pergaulan ala barat gitu kan. Mereka sudah pacaran sedini mungkin misalkan. Mereka sudah bergaul bebas sedemikian rupa misalkan. Ini kan sebuah pengaruh yang sangat merusak sebenarnya tatanan-tatanan. Apalagi dengan nilai-nilai masyarakat Parampanjang asli gitu. Masyarakat Panjang asli itu masyarakat yang religius, masyarakat yang beradat, masyarakat yang dikitari oleh masyarakat yang sampai gini sosial adat dan sosial agamanya masih bagus itu. Ditambah lagi Parampanjang dengan moto kota Serambi ya itu. Jadi itu barangkali Bu Afni bisa nambahkan bahwa realita masyarakat anak-anak wak kini, generasi wak kini di lapangan, di nagari. Betul Bu Afni kok asli kok. Iya. Asli Parampanjang loh kok. Iya Bunda. Barangkali dari catatan Bunda kok dan itu ada loh hal-hal penting yang membuatnya risau gitu kan. Membuatnya risau menjeliak ini kok. Silakan Bu Afni ditambah lah gitu. Terima kasih Bu ya, Kak Sandra. Iya Bunda. Mungkin bau uraikan secara apunan dapet saja ya. Kini kok itu mungkin awak katakan balik ke Surabaya ke Nagari. Balik ke Surabaya ke Nagari wak balik
contohnya Soromanawa turun ke sekolahan. Kini anak-anak kau banyak yang tidak tahu. Iya. Dan kecaan raso tuh kurang jo, apalagi di anak-anak. Sedangkan di orang nalah kadang-kadang Kak Sandra memang bantu itulah Bu ya. Iya. Betul. Iya, mama bantu itulah. Kadang ditanya tidak tahu sukunya, si adun sanaknya pun tidak tahu juga Bu ya. Bantu itu. Jadi makanya di kini kok awak kalau tahu sebagai Buya, sebagai pemimpin kami mirangkali di kelas adat itu harusnya Buya ya bantu tu turun awak ke lapangan atau ke sekolah ndak kasan raya. Surat itu disampaikan tanya suku dari awak. Kadang-kadang anak-anak kini nyo ndak tentu di itu, engkau ndak tahunya. Barangkali nyo mengeceannya lah kadang katanya. Samantara pak kecik Buya tadi tu wak balik ke cerita ke Buya tadi balik tu. Inyolah bergaul bebasnya, semantaronya baru sana Buya. Iyalah. Nah, ndak tahu jadi kok caronya bisanya mata situ nak bantu itu. Jadi awak turun ke lapangan lah barangkali. Betul. Alhamdulillah lah. Awak lah diizinan di radio SMP Ampe ku Buya untuk menyampaikan gitu. Alhamdulillah waktu kecil. Jadi anak-anak awakku harus waktuan balik ke surau, balik ke negari baanan, balik ke surau, balik ke negari tentu Buya nak bisa melampaikannya. Ya Kak Sandra. Kini itu barangkali sambungannya. Betul. Jadi apa yang disampaikan tadi, kini permasalahan dalam penanaman nilai-nilai adat terhadap anak-anak awak kini memang kita mengakui dengan jujur, ibaratnya menapu ayat didulang wak gini kok. Menapu ayat didulang, kini tapu ayat didulang karena pacak kan mungko aja gitu. Ibaratkan baju kini kok, baju itulah sama cabiak gitu. Baju ibu Ovni cabiak, ibu Sandra cabiak, baju kepala sekolah cabiak, baju kaum Miko cabiak, baju negari itu cabiak. Jadi karena baju kolah sama-sama cabiak, sepanjang kuyaknya, kuyak je cabiak kan berbeda tu. Kalau cabiak mungkin masih sakete. Tapi kalau kuyak itu ibaratnya lah gadang tu, mungkin akan menampakkan badan awak, nampak tubuh, nampak aurat dan sebagainya. Itu kuyak nama tu. Sebalun kuyak. Kalau lah kuyak koyo ndak taluk je penjahit le tu. Tapi kalau cabiak masih bisa penjahit main. Tapi kalau kuyak itu perlu mesin. Perlu mesin jahit yang khusus, perlu tenaga yang khusus, perlu akad yang khusus. Sebelum sampai di sini, awak masih cabiak baru. Ibarat kusui awakku masih kusui bulu ayam, alung kusui sarang tempur le dong. Masih kusui banang, masih bisa diselesaikan. Ada Minang pun magi solusi, kusui banang cari ujung pangka. Jadi kini kalau kusui banang cari ke pangka, tentu bersama-sama awalia. Kusui ayah di ulu cari ke pemuluhnya, kusui ayah pemuluh cari ke ulunya. So bersih balia. Nah jadi baca salah satu, alhamdulillah SMP barangkali lah memulai membiak penyai. Baju dan cabiak aku SMP 1 alhamdulillah bekerja sama jo kelas adat kini ko sama-sama menjahit Wak. Iya Pak. Kami dari kelas adat menjahit ya Bu Afni ya. Kita dari literasi adat menjahit, SMP MP menjahit. Mudah-mudahan baju ko ndak jadi kuyak dong. Mudah-mudahan baju ko ndak jadi kuyak. Kalau kuyak baju ko beko, ko lah sulit untuk mempilotnya, sulit memperbaikinya. Nah, jadi dari kini kita memang sama-sama berusaha berjalan aja. Dan salah satu usaha seperti yang kita lakukan gini, khusus kepada Parangpanjang misalkan nanti. Ya kita memang seperti disampaikan minggu lalu Ibu Afni ya. Iya Bu ya. Disampaikan bahwa nanti Pemda di Parangpanjang bisa juga mengadakan kembali kurikulum adat di sekolah. Kemudian yang kedua setelah dilibatkan nanti diajarkan nanti adat-adat kembali di sekolah di Parangpanjang. Harapan kami dari literasi adat, dari kelas adat yang telah kita jalankan 2 tahun yang lalu lebih, hampir 2,5 tahun berjalan. Harapan kita adalah bagaimana kita nanti juga bisa diajak untuk hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana kita diajak sehingga nanti guru-guru adat kalau memang diajarkan adat di sekolah nanti di Parangpanjang, bagaimana nanti pengajaran adat yang betul-betul setidaknya yang profesional gitu. Alhamdulillah di Tanah Datar kini kalah diajarkan balik adat budaya alam Minangkabau. Parangpanjang yang belum ya, mudah-mudahan besok kok bisa. Harapan awak diajarkan, kemudian diajarkan bukan hanya sekedar seremonial, tapi betul-betul maksimal. Acaranya perlu tenaga-tenaga yang profesional. Kalau Lunado terlalu profesional ideal, setidaknya perlu pembekalan dulu. Contoh, CPMP akan mengajarkan adat.
SMP 2, SMP 1 dan sebagainya, SD itu dan sebagainya. Iya. Di guru kok istilahnya di coaching dulu gitu. Diadakan lokakarya, dididik, di seminar, dibekali loh gitu. Sedangkan orang pai latihan acara sesuatu itu ada pembekalan lo. Iya. Guru yang akan mengajar sekian tahun nanti gitu. Tentu perlu pembekalan. Iya. Jadi itu menurut kami. Jadi nanti salah satu penjahitnya itu adalah itu gitu. Itu barangkali dasar-dasar awak memadukan acara-acara giat dengan edukasi adat tadi. Barangkali Ibu Afni ada tambahan sebelum kita masuk tentang materi yang akan kita bahas kini nanti. Nanti insya Allah kita sambung untuk selanjutnya nanti. Kalau tidak sampai gini. Terima kasih Bu ya. Barangkali ada mungkin di luar tema kali Bu ya. Masih berkaitan Iya silakan. masih berkaitan. Nah, Bu katakan tadi balik ke surau balik ke Nagari itu kini memang jauh tertinggalnya Bu ya. Nang keduanya. Kalau dahulu kecek pepatah orang tua wak dahulu termasuk pepatah Buya ya Kak Sandra ya. Iya. Dahulu rabab nama tangkai padi nama bungo. Dahulu kini adai nama pakai piti dulu. Iya. Adai nama pakai piti kini piti nama gunung. Sabananya itu tuh soroman mama kemanakan lah, ndak sia-sia kini Kak Sandra. Oh ya. Kok apa sajonya kok sangkonya kok arago mama. Oh apa mama tuh bisa diganti jepiti. Sabananya ndak bisa. Urusan mama mungkin mama barangkali urukan piti jepiti. Tapi kini itulah. Ndak adalah tertinggal bana tu. Nan rabak bertangkai nampak di babungo tu. Iya. Adai berpakai pitih paguno nang kini. Iya. Itu jadi mudah-mudahan lah Buya. Kak Sandra demi apa awak bergabung bantu iko. Ada yang terbaik untuk Minangkabau awakku, terutama sekali untuk Perang Panjang ke masyarakat lingkungan awak betul. Terima kasih banyak Kak Buya ya Kak Sandra untuk membuka acara iko Kak Sandra. Walaupun ilmu saketek lah bentuk tu. Iya. Ilmu saketek tapi mudah-mudahan lah bermanfaat ya Buya ya. Terima kasih Buya Kak Sandra. Mungkin itu perlu sambung dulu. Iya. Jadi mau kasih Bu Afni tadi memang salah satu di antara edukasi adat untuk menjahit baju tadi. Kemudian perlu pembinaan untuk generasi tadi. Memang perlu nilai-nilai pembinaan surau, pembinaan musaji atau kembali ke rumah gadang dicetuskan itu. Memang secara fisik mungkin tidak bisa kembali, tapi mukaswi tadi itu adalah bagaimana mengembalikan nilai-nilai surau adat masyarakat Tebulah itu. Itu barangkali ke depan. Maka sekali lagi lah tapek mana kok apa yang diperbuat oleh SMP memberikan semacam solusi gitu. Solusi jalan keluar dari kebuntuan adat yang setiap saat setiap waktu menjadi sorotan, menjadi kritikan persoalan adat di media gitu. Lihatlah, bukalah media itu di Facebook, yang di grup-grup Minang, di Kalambau paling suka grup-grup Minang di Facebook, di Twitter, di Instagram, itu kan banyak mengkritisi adat dan sebagainya. Kemudian kita pancing dengan slogan-slogan. Mereka keluar tuh begitu indah bunyinya adat Minangkabau, begitu indah. Tapi ketika di lapangan tidak bisa ada apa dan sebagainya. Memang persoalan lah banyak melanda. Belum lagi persoalan-persoalan lain, edukasi, masalah-masalah lain yang masuk merusak generasi wa. Misalkan ada namanya Palintine Day itu. Barangkali anak-anak sekolah sangat akrab dengan kata-kata itu kan. Yang dirusak itu memang generasi itu. Di Minangkabau dulu orang nak kenal itu. Kini generasi wa cari ibu-ibu di manapun aja lihat kalau yang namanya tanggal sampai balik Februari itu yang namanya ambo nak tahu istilah itu dulu mana bermuda kalau istilah ada ahli ulang kasih kalau namanya itu tanggal sampai balik Februari Palintine Day namanya itu. Jadi mereka sehari itu bebas berpacaran. Aku kan berbahaya kok. Bebas berpacaran, bebas ulang cinta namanya, ada macam-macam lah. Dan tidak termonitor lagi oleh orang tua mereka. Ini kalau masuk ke ranah Minang, nagari yang katanya beradat, kalau masuk ke Padang Panjang yang nagarinya kota Serambi, itu kita khawatir masa depan Padang Panjang sebagai kota Serambi hanya tinggal nama. Belum lagi kelompok-kelompok lain yang merusak. Kelompok-kelompok macam-macam lah, ada yang namanya LGBT, ada yang namanya ini, korban dan sebagainya. Kita khawatir itu. Padang Panjang yang kita banggakan ke depan nanti kita hanya tinggal nama. Kemudian selanjutnya merusaknya juga ada istilah tahun baru, malam-malam tahun baru, barame-rami entah ke makam apainya, ke tepi danau, ke Bukit Tinggi. Kalau ke Bukit Tinggi wajah lihat malam tahun baru tuh, onde mak.
Nggak bisa orang lalu nggak bisa lalu rame orang begitu kan mampu di Bukit Tinggi dulu waktu pengurus MUI ya. Itu aja lihat mana. Dan banyak maksiat terjadi malam tuh. Yang namanya malam 00 jam 00 maksiat formal, maksiat legal gitu. Luar biasa gitu dianya menanti jam 00 di jam kadang Bukit Tinggi. Kemudian pas jam 00 dia bermaksiat ria, ditonton oleh khalayak banyak gitu. Berciuman, berpelukan jam 00 katanya berpelukan setahun. Berciuman setahun namanya. Itu kan rusak itu. Nah ini sangat merusak tatanan-tatanan adat Minangkabau. Kemudian secara umum nanti setelah relax sebentar kita akan masuk materi. Ini kita dasarnya dulu ya. Kenapa kita perlu mengadakan acara edukasi adat yang lah disokong, yang lah diapukan di SMP Ampek tadi itu. Alhamdulillah. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang merusak tentang hal-hal yang berkaitan tentang generasi tadi, yang semuanya itu dalam rangka merusak Minangkabau. Bahasa Ambo merusak Minangkabau. Ada sebuah grand design gitu untuk bagaimana hilangnya adat dan budaya orang Minang. Jadi ada pihak-pihak lain yang barangkali tidak senang dengan adat Minangkabau. Kenapa tidak senang? Karena adat Minangkabau itu menyatu dengan agama. Kata Buya Hamka, adat dan syarat di Minangkabau itu ibarat tubuh jedagiang menyatu gitu kan. Tidak bisa pisahkan. Jadi makanya kita harus memagarnya supaya jangan berlarut. Ibaratkan baju tadi, sehujan tambah cabiak. Nah itu barangkali tambahan dasar pemikiran awak dalam acara-acara edukasi adat, membuat sekolah adat, pelatihan adat, penyuluhan adat. Sekarang ada siaran radio adat luar biasa. Itulah dasar-dasar awak membentengi supaya generasi aku terpagar. Nah itu barangkali. Insyaallah ya. Ada tambahan Bu? Kak Sandra? Iya. Kita istirahat dulu Pak, jeda dulu kita ya. Iya. Soalnya nanti sebentar aku kita masuk ke materi dasar. Iyalah. Yalah di sana pendengar kita istirahat sebentar dulu ya. Beko kita balik-balik di 104,5 Respon FM. Budaya kita adalah tanggung jawab kita. Jika bukan kita yang melestarikannya, lalu siapa lagi? Mari kita jelajah budaya seluruh bangsa. Setiap Rabu dari jam 14 sampai 15 di acara Seni dan Budaya. Hanya di 104,5 Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemayuda SE SH MH Datuk Maralam selaku Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional atau GAN Provinsi Sumatera Barat berpesan kepada generasi muda Minang yang berada di ranah Minang dan khususnya Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, hindari penggunaan narkotika. Semangat belajar untuk meniti masa depan yang kalian cita-citakan. Narkoba no, belajar sekolah yes. Seringkali kita memandang sebelah mata terhadap berbagai persoalan remaja. Ada kalanya kita mengabaikan beragam masalah yang mereka hadapi. Buat remaja biar nggak salah langkah dalam pergaulan, dengerin kita di acara Kado untuk Remaja. Setiap Jumat jam 14 sampai 15 hanya di 104,5 Respon FM. Kado untuk remaja. Ada kado loh buat remaja. Mau nggak? Emang siapa yang mau ngasih kado, Kak? Ini acara khusus loh di 104,5 Respon FM yang akan memberikan pencerahan untuk para remaja. Kado untuk remaja. 104,5 Respon FM.
Selagi ada kesempatan, janganlah berhenti berjuang. Tetaplah berkarya meskipun tertatih. Sukses hanya untuk orang-orang yang mau bangkit. Saya Marta Novika, penulis novel Pasumpahan Tubo dan guru SDIT Cahaya Hati. Jangan lupa on air di 104,5 Resfor FM, radio mencerdaskan dan menghibur kita semua. Untuk Sobat Resfor yang pengen informasi tentang tempat-tempat wisata yang di negeri sendiri atau di negara lain dengan keindahan alam yang mempesona, stay tune terus di 104,5 Resfor FM. Di acara Wow Weekend on the World setiap Sabtu jam 13 sampai 14 di Resfor FM. Wow Weekend on the World, Weekend on the World, Weekend on the World. Dari Komplek SMP Negeri 4 Selaing Atas Padang Panjang. Inilah 104,5 FM. Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Ya, di sana pendengar kita balik-balik di 104,5 Resfor FM. Di sana masih bersama Bundo Afni ya dan Bapak Jamil di kelas adat kita di hari nangko ya, dan ada pula Salma, ada Salsa, ada Salwa ya, ada Atai Yaya. Terus siapa satu lagi? Ya, Yeli. Oke, Lili ya. Ya, silakan Pak Jamil lanjutkan pembahasan gitu. Baik, kita lanjutkan. Nanti karena kami ada dua narasumber di sini, nanti juga akan diulas oleh Bu Afni. Bu Afni adalah pengurus kelas adat literasi adat Padang Panjang yang aktif sampai saat ini. Sekedar perkenalan. Kemudian pembahasan kita insya Allah akan berlanjut. Tema kita untuk beberapa kali pertemuan adalah mengenal dasar adat alam Minangkabau. Ini tema kita. Tadi sudah disampaikan apa dasar-dasar awak untuk menggiatkan masalah adat dan nilai-nilai adat Basna di Sarak Bantabullah di radio kita ini, di tempat kita ini, di kelas kita ini, kelas adat kita dan literasi adat. Kita sudah sampaikan tadi dasarnya. Dapat kita simpulkan dasarnya adalah karena masalah moral, etika adat generasi kita saat ini sedang goncang, sedang berpengaruh dan dipengaruhi, sehingga kita nanti khawatir mereka itu rusak dan dirusak. Maka untuk itu perlu benteng. Baik, kita insya Allah akan bahas tema kita adalah mengenal dasar adat Minangkabau. Yang pertama dulu kita tahu apa itu adat. Kita fokus di sini adalah adat Basandi Sarak Basindabullah. Apa itu adat dan apa itu adat Basandi Sarak Basindabullah? Adat adalah kebiasaan. Adat artinya kebiasaan, aturan, kemudian menjadi kesepakatan. Maka jadilahnya menjadi adat tempat yang disepakati tadi. Arti umum dari adat adalah kebiasaan. Itu dulu. Di arti umumnya kebiasaan gitu. Itu yang dikatakan adat. Jadi apa yang kita lakukan secara kebiasaan awak menjadi biasanya itulah adat awak. Maaf, tak biasa bacaru gitu kan. Biasa bicara kumua.
Kalau biasa mengicik berubah, itulah adat yang ada lakik pada diri awak tadi. Tapi biasa saya gitu, membiasa bicara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Tak spontan dari lidah tadi, lama saya cari itu, lama saya cari itu adat tuh. Jadi kebiasaan tadi menjadi biasa dalam kehidupan orang tuh. Nah, dia anak-anak kita yang mendengar siaran ini, kalau ingin menjadi adat itu yang baik, maka biasakan yang baik-baik, akan keluar yang baik-baik dari mulut awak itu. Menjadi perangai awak. Nah, itu yang dikatakan adat. Ketika baik yang keluar dari mulutnya, dari perangai, dari tingkahnya, itulah adatnya, kebaikannya, adat kebaikan yang nilainya. Dan dalam bahasa, dalam syarak dinamakan dengan akhlak. Itu. Dalam bahasa sekolah mungkin istilahnya etika, moral gitu kan. Nah, jadi dalam bahasa adat, jadi kita pahami dulu, dia anak yang mendengar. Jadi adat apa tadi? Kebiasaan. Nah, ini kata kunci itu. Harus paham dulu. Jadi bikuat disuruh pada ada dan sebagainya. Apa itu ada di secara umum arti itu kebiasaan. Contoh anak-anak kami di kelas nak SMP gini Dia di dalam kelas misalkan kelas 1-nya yang 1A misalkan anak SMP membuat tentang kesepakatan bayar 1.000 orang sekali seminggu misalkan. Bayar 1.000 orang seminggu misalkan anak kelas 1A misalkan. Itu termasuk adat tuh. Nah, itu termasuk adat kan disepakati tadi. Kemudian tiap minggu bayar 1.000 orang. Itu termasuk arti adat secara umum. Nah, jadi itu arti adat. Nggak paham kira-kira arti adat apa tadi? Kebiasaan ya. Adat itu kebiasaan. Kemudian kepadanya lu. Alun. Boleh. Alun lah. Aduh. Jadi itu arti adat secara umum. Jadi kita duduk lu. Adat apa tadi? Kebiasaan. Nah, kini kok kita agak spesifik sedek. Kalau kini kok disebut adat Minangkabau, berarti kebiasaan aturan yang disepakati di Minangka. Mudah cara kan? Dia rumus karena rumusnya lu. Rumus pertama dia adat apa artinya? Kebiasaan, aturan, kemudian disepakati. Nah, itu dinamakan dengan adat. Contoh di kelas tadi, bayar sekali seminggu. Kemudian si anak sakit dicalia, tidak boleh merokok. Itu biasa. Itu contoh aturan kebiasaan sehingga lahirlah menjadi biasanya. Dalam kelas awak harus duduk teratur, rapi. Kemudian selama bayar sekali seminggu seperti tadi. Itu dinamakan dengan adat. Adat di Minangkabau tak bagi ampe. Adat di Minangkabau tak bagi ampe. Yang pertama namanya adat nansabana adat. Namanya tadi adat Minangkabau tak bagi berapa? Tak bagi 4. Yang pertama tadi apa? Adat nan sabana adat. Yang kedua namanya adat nan diadatkan. Yang kedua adat nan diadatkan. Tidak bisa dipadannya bahasa Indonesia tu. Ada orang di bahasa Indonesia menulisnya tu bundo. Ada. Bahasa Indonesia tu adat nan sabana adat. Adat nan sebenar adat. Benarnya pakainya jo. Tapi sebenar adat tidak bisa. Sekali lagi kini acara adat, edukasi adat. Bahasa Indonesia tu tidak bisa diagih padanan, sulit dijadi padanan bahasa Indonesianya. Akan terjadi kerancuan. Dulu pandai sikit, dia orang namun pandai sikat. Ini terkena Ibu Sandra. Alai. Dulu kubu Karambia, dia kubu Karambil. Kubu Karambil. Apa tu kubu Karambil? Dia tahu anak-anak Pak. Dia tahu kubu Karambil. Karambil tu apa tu? Karambil salah. Kalau Karambia bahasa Minangnya ke bahasa Indonesianya apa tu? Kelapa. Kalau ingin batu kubu kelapa, bukan kubu Karambil. Nah, itu yang terjadi. Itu contoh gitu kan. Jadi tidak bisa padanan bahasa Minang tu. Jadi mangku kita edukasi adatku harapan awak juga kepada pendengar dimanapun sekolah. Belajar bahasa Indonesia bagus, silahkan terus. Itu bahasa nasional. Tapi adat Minangkabau tolong diajarkan lagi dengan bahasa Minang. Ini kami himbau nih atas nama literasi adat. Kalau ada nama corong aku di luar Sumatera Barat, encak mana, di luar Padang Panjang, encak mana. Tolong ajarkan tetap bahasa Minang. Yang itu adalah bahasa literasi, salah satu bahasa dalam budaya yang perlu lagi. Di daerah lain di Riau ada namanya bahasa Riau. Diajari di sekolahnya. Di Sunda diajarkan bahasa Sunda. Anak-anak kami harus tahu ya. Di Bali diajarkan bahasa Bali dan adat Bali.
Di Jawa diajarkan bahasa Jawa dan adat Jawa. Di Minangkabau kok indah gitu. Nah, ini persoalan nih. Nah, kalaupun Allah melaksanakan bagus, kembali mengajarkan tuh. Tapi tetap pesan kami yang tadi. Pesan kami tadi jangan asal mengajarnya secara formal saja. Asal-asal saja gurunya Bu Afni. Jadi guru adat tuh asal-asal saja. Karena maja PMP sudah maja adat. Karena maja agama sudah maja adat. Betul-betul orang-orang profesional. Di kami dari literasi adat kelas adat Padang Panjang siap membantu. Kalau ada Pemda kita mendengar radio ini sekarang ya, pendidikan mendengar gini, kami dari literasi adat Padang Panjang siap membantu pengadaan, memberikan support, mengisi sehingga nanti terisi masalah-masalah pemahaman terhadap calon-calon guru adat. Sebelum ke Ibu Afni, itu yang kami sampaikan. Yang kedua apa tadi? Yang pertama adat sawana. Adat. Yang kedua adat nan diadatkan. Adat nandi. Apa nak? Adat nan diadatkan. Yang ketiga namanya adat nan teradat. Yang ketiga namanya adat nan teradat. Yang kedua dari adat nan diadatkan negara teradat. Nah, babi dos kita. Abiko kita tarang gua apa itu adat dan sebagainya. Kalau kata mungkin kan kita sampai gini. Tapi kalau tidak kita sambung minggu depannya. Nah, yang ketiga apa namanya tadi adat nan teradat. Bagus, very good. Very good. Asanta bahasa Arabnya kan. Nah, kemudian nang kampe namanya adat istiadat. Apa namanya? Adat istiadat. Nah, itu ampe macam. Apa itu adat dan sabana adat? Apa itu adat dan diadatkan? Itu adat dan teradat dan apa adat dan istiadat? Nanti kita akan uraikan lebih panjang atau minggu depan nanti kita akan uraikan lebih panjang tentang materi ini. Tapi kata kunci tadi apa? Adat ialah kebiasaan. Kebiasaan. Bagus. Adat adalah kebiasaan. Kemudian adat terbagi 4. Ada anak kami yang mendengar, yang mau mencatat juga boleh gitu. Di rumah, di sekolah, dimanapun silahkan. Pengetahuan ini penting nih supaya jangan salah paham nanti. Because sebab ada seserupa Wak Bundo. Ada seserupa kita Bu Sandra. Iya. Seserupa Wak. Waktu itu kita melakukan pelatihan adat di SMA Sumba, di SMA 1 Padang Panjang. Di SMK 1 juga, di SMK 2 juga gitu. Ratusan orang, hampir ribuan orang. Ketika ditanya apa itu ada yang tak bayang, ada ialah barale gitu. Ada ialah kematian itu yang tak bayang dalam kepalanya gitu. Padahal itu adat. Nah, itu adalah salah satu adat. Nah, salah satu dari sistem ataupun yang dikatakan tradisi adat. Bukan itu yang dikatakan adat. Barangkali Ibu sebelum tanya jawab pada anak-anak kami atau yang lain, silakan Bu Afni barangkali ada tambahan, ada yang akan sampaikan, silakan. Iya, tadi Buya mengeceankan apa itu adat. Ada jawabannya apa tadi Nanda? Iya. Kebiasaan. Jadi kebiasaan kan yang dikatakan kebiasaan artinya cara bahasa sebagai orang Minang. Contoh nak, ada orang bertanya umpamanya kan, pai kamana. Nah, itu kecilnya nak, pai kamana. Jadi awak menjawab tidak boleh awak sombong, tidak boleh awak kasar, kan tuh. Kalau bahasa Minangnya tuh, ambo atau awak kapai ke rumah mama, ke rumah Pak Ete, ke rumah Ete, untuk tuh. Itu kan jalan dulu sama jo. Ada nantu ada waktu. Wak minta lalu, kalau kini tidak ada nampak itu bentuk itu. Tak lalu, Pak, Bu, dulu sekete, ambo tagage, kapai ke tempat Ete. Itu namanya adat. Nah, ya betul. Adat itu, itu adat sopan santun namanya nak. Adat sopan santun itu namanya adat sopan santun. Jadi kini dulu mungkin barangkali tidak tahu. Tidak tahu nak kini lah tahu awak sakit harus awak itu bantu itu sopannya. Lalu di tengah pokoknya kan awak di rumah sedang makan sedang bayangan aduh para luak ke situ aduh yang diambil harus lalu di tengah baca lalu di tengah ada pula menengok-lenggok dah mau gua berbuat tangan misi pak lalu ke situ itu namanya adat adat sopan santun tangan mereka tuh iya bantu itu jadi kini ku alhamdulillah itu Bu acuk lah Bu mengecek alhamdulillah ku Kak Sandra bersedianya di Radio Siko untuk menyampaikan iko mudah-mudahan ini biaya. Iyalah. Jadi itu sama sekali nang kaduanya kalau awak kari baik sama jo batali darah namanya itu awak pikir-pikir mana tuh kadang nyo cantik atau awak bagara-gara jinyo
Itu adat sopan santun juga namanya. Betul. Kalau dahulu mama kita kok kalau ke rumah nak ada mak di rumah, ada ke rumah lah. Di laman sama mak tu batuknya tu. Batuk yang 3 kali. Ya. Kalau dulu awak ndak bajilbab, dulu awak ndak bakodek, bagageh awak nang gadi ke mambiak kodek, mambiak rob itulah. Aku mama ke rumah. Kalau kini ndak. Ya. Jadi baliklah awak kana lamo. Balik ke surau, balik ke nagari, balik ke lamo, balik ke adat istiadat awak. Itu barangkali nanti dikatakan adat sopan santun, adat istiadat, adat yang diadakan, adat yang teradat, adat sebana adat. Jadi nanti Cik Buya kalau nak sampai kini barangkali disambung. Minggu depan kok siapa yang kami nyambungnya Bu ya? Iyalah betul tu. Itu barangkali nape Bu sampaikan, mudah-mudahan anda dapat memahaminya bahasa ibu kak. Bahasa ibu bahasa Minang mana kumaha. Iya tu nya. Batu Kak Sandra. Iya udah. Terima kasih. Baik, silakan kalau ada anak-anak kami di studio, juga ada anak-anak kami yang sedang hadir bersama kami ini. Memang sudah lama kita merindukan acara seperti ini yang langsung dihadiri oleh anak-anak. Kapan perlu besok ini Bu Sandra boleh 5, boleh 6 orang di hadapan awak dan didengar nanti pertanyaan-pertanyaannya gitu. Didengar oleh pendengar awak lain, pertanyaan-pertanyaan itu langsung. Mana tahu pertanyaan tadi juga terasa sebenarnya di anak-anak awak di luar gitu kan. Iya. Atau ada apa-apa awak. Bagus, silahkan anak-anak kami kalau ada yang bertanya menyangkut materi yang awak sampaikan tadi. Tadi kalau diulih dek bundo awak tadi itu. Dia adat kebiasaan. Adat lewat, adat berjalan, adat bertamu. Kan dia diatur tadi. Kalau adat lewat awak minta permisi awak kurang angku, permisi angku. Ibu, kakak, permisi tangan makawah mereka doang. Tak boleh melenggang saudara. Kemudian sebelum awak minta permisi lewat tadi, awak perhatikan lu pakaian awak. Maaf, kadang-kadang nyo angku awak di mungku. Angku dia tahu, angku tu datuk. Jadi kalau awak di Padang Panjang ko, memanggil ke datuk tu angku tu. Memanggil ke labai angku je tu. Iya bahasa Minang. Jadi awak orang-orang terhormat di Minangkabau. Dia anak-anak pun anak orang terhormat di Minangkabau panggilannya angku. Angku, orang Siak atau angku itu panggil penghormatan bahasa Minang itu. Jadi misi angku. Cari lu pakaian awak. Pakaian awak mungkin maaf Sarawak kalian lepis pendek lo. Duduk menyunggiang nampak iku awak. Nampak pinggu awak. Tu nak boleh tu dong. Leh. Nak boleh tu pada pelewak gadi rancak lo kan. Mungkin lama. Dulu badap bertamu. Diajarkan tadi di Bondo dah. Adab bertamu tadi batuk-batuk ketek alaman lo. Wana batuk-batuk ketek laman lu kalau ke rumah orang. Baru tekuk pintunya, Assalamualaikum. Betul di Minang dia jangan. Rasionya tu batuk-batuk ketek ko. Isyarat ke orang di rumah. Mungkin kalau awak pedusi ketemu rumah, mungkin orang di rumah na laki-laki sedang hendak pakai muka aurat atau mungkin pakai baju kaus saja. Jadi dengan batuk awak tadi, ada tamu mah, nyawa laki baju narancak lu. Itu rasionya nama mama waktu ke rumah. Mama ke rumah batuk-batuk. Tujuannya tu adab naik ke rumah. Kok pelajaran tu awak kok. Adab naik ke rumah, batuk-batuk kecil dulu. Agunonyo kalau mama awak tadi tujuannya jangan kemanakannya kok di rumah sedang menonton TV golek-golek. Sedang golek-golek dia di bantal, di kasur dan sebagainya. Tentu mama ni ke rumah malunya. Itu ketujuan batuk-batuk tadi. Jadi adat di Minangkabau itu betul-betul mengatur sadonyo, terutama untuk anak adik-adik. Nanti kita akan bahas nanti ada sumbang dua balik namanya. Baik, silakan kalau ada anak-anak kami dengan bertanya, kami dari Ibu Afni, Pak Jamil akan coba menjawab. Silakan anak. Sebagai generasi muda, apa yang harus kami lakukan untuk melestarikan adat? Apa pertanyaannya? Ulangi. Sebagai generasi muda, apa yang harus kami lakukan untuk melestarikan adat, Pak? Untuk melestarikan adat, apa yang perlu kami lakukan atas nama generasi muda untuk melestarikan adat Minangkabau? Bagus, ikut pertanyaan narancak mana, kena mantap mana bagi generasi muda, anak-anak kok. Hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah langkah awal itu mempelajari adat. Langkah pertama apa? Mempelajari adat Minangkabau. Kalau lah awak pelajari adat Minangkabau, tentu awak tahu lah apa tu adat Minangkabau. Badai makan, badai bertamu, badai ke orang tua, badai ke orang gaib, badai ke anak ketek, badai ke guru, badai beraja, badai berpakaian, badai makan, badai minum, badai ke laki dan sebagainya kalau lah kadang awak.
Jadi yang pertama Pak, melestarikannya tadi, kita pelajari dulu. Salah satu usaha yang dilakukan di SPMP konyol ini, Magiah edukasi, sehingga kalian tahu tadi arti adat. Nah itu contoh kan, tahu pembagian adat, ampe tadi. Apa pembagian adat tadi? Ampe. Yang pertama adat. Yang kedua. Adat. Yang ketiga. Yang keempat. Adat isti. Dengan mempelajari, kok kalian tahu. Jadi tugas pertama awak melestarikan adat itu Pak, mempelajari adat. Kemudian dari mana kita mempelajari adat? Yang pertama, mempelajari adat secara tanggung jawab berada dalam kaum. Nah, secara banagari itu tanggung jawab kaum. Tapi secara syarak mengatur karena adat apa di syarak pasti kita pula. Itu tanggung jawab basamu. Indah anak ananda aku anak kami, indah anak sakaumnya kami, Ibu Sandra bagai SMP MP kan ada hubungannya kami dengan ibu Afni, entah apa sukunya, Abu entah apa suku, entah orang mana dan sebagainya. Tapi karena ambo punya tanggung jawab rasanya, kita perlu ambo sampaikan. Nah, jadi artinya secara kaum itu tanggung jawab kaum, tapi secara basamu tanggung jawab basamu, sekolah, lembaga dan sebagainya. Nah kalau alunado, ikulah perlu kreativitas mengadokan, diciptakan. Itu yang kami buat orang panjang tadi. Itu yang kita buat orang panjang. Kita ciptakan ibu. Kita buat sekolah adat, dikasih adat dan sebagainya. Jadi itu barangkali alangkah-langkahnya Bu Afni barangkali adalah sudut pandangnya dari Bondo Kanduang, dari perempuan, dari padusi. Apa acara melestarikan dan apa langkah-langkah untuk anak-anak aku Bu Afni ya. Silakan. Ya terima kasih Bu ya. Barangkali kalau adik sebenarnya kecian ada maniru indak anaknya, indak maniru itu. Tapi kalau awak kecian indak maniru, memang maniru adek kok. Contohnya kan kalau awak disabui orang kan, kalau orang ayahnya kancang badiri, tentu anaknya kancang malari. Kira-kira bantu itu ibu ya? Iya Kak Sandra? Iya. Contoh. Jadi contoh kok dari awak. Contohnya kakak di sekolah lampamo. Kalau awak di kelas 2, adik di kelas 1, kalau akan mencontoh perangai kakak dan awak di kelas 2. Itu je lah rumah tangga awak kan. Kalau perangai awak, kakak awak bantu itu, adik awak kan babuik serman itu. Jadi kini karena awak lah tahu bahwa caronan baradai tadi nan adek sopan satu, awak harus mengajarkan ke adik awak. Contohnya ke Cik Buya tadi itu, kalau masuk rumah tu nak boleh menyelonong saja. Apa itu? Jadi kalau awak lah beraja bantu iku, mudah-mudahan awak bisa merubahnya bahwa caro iku nan sebenarnya. Contohnya kami Bu ya, minum kan harus dua. Ada minum tagak itu tuh kata masuk ada itu. Iya. Tidak berada itu mah minum bantu itu awak minang, awak gadi, awak rancak, kau bantu itu. Betul. Nan dibaca kok nak bukan awak. Dari awak dibaca orang tua awak, dibaca ayah awak, dibaca anak si anu tu mah, anak siapa tu mah. Aparot perangai awak nak bantu iko. Jadi mudah-mudahan itulah. Itu barangkali jawabnya mungkin ada dapat di bumi. Iya. Yo, apa nanti dikatakan suku barangkali awak lu tahu lah nanti kan diajarkan di Buya. Aku di sekolah ada Buya ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi. Cuma melestarikan tadi sangat banyak lagi cara-cara yang perlu lakukan. Jadi di samping perlu pertama tadi mempelajarinya itu mungkin dari kaum, kemudian dari nagari dan lain sebagainya. Karena mungkin saja nanti dari sekolah. Karena sekolah awak alunado mungkin salah satunya kok dari radio Respon tiap jam 1 hari Rabu. Itulah mulai itu supaya awak bisa melestarikan, supaya tahu dulu. Dia tahu dan kawak lestarikan itu. Sehingga nanti adat itu menjadi pakaian bagi kalian-kalian ini, terutama perempuan. Padusi betul-betul menjadi perhatian betul oleh adat Minangkabau kok. Ini padusi betul-betul menjadi perhatian khusus di adat Minangkabau. Sehingga haratuna laweh di Minangkabau kami nenyantan guna bisa do untuk kalian padusi sadonya. Itu, iya kan? Harus tahu. Baik, makin dalam nanti tanya makin payah lo kalian. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Jadi yang tadi paham ya? Yang pertama mempelajarinya. Itu harus dulu pelajarinya sehingga tahu paham. Salah paham awak tadi, nanti kita amalkan. Contoh padusi itu sumbang mengicek. Bahas sumbang mimpi itu jangga mengicek itu. Awak padusi mengicek mengareh-areh. Awak padusi mengicek kekekekekehe. Lihat tu kekekehe. Ngicek galak, ngicek galak. Tu dah kek si John galak galian suara. Tu nak boleh tu dong. MPO awak dah kek laki-laki. Tu nak boleh ada Minangkabau tu. Namanya sumbang. Nanti itu kita bahas. Sumbang dua boleh namanya. Ya. Nanti ibu-ibu yang akan bahas tu.
mungkin dapat nanti. Nah, lanjut silakan Don tanya. Terkadang dari keluarga ada hal yang indah elok yang harus dilakukan. Baa sikap kami sebagai anggota keluarga. Contohnya apa? Ada contohnya tak? Ada sikap yang tidak baik dalam keluarga. Ada ulang lihat. Terkadang dari keluarga ada hal yang indah elok yang harus dilakukan. Baa sikap kami sebagai anggota keluarga. Yo, secara tapi contohnya tak ada deh. Contohnya kok apa? Mengecek kasar kali. Ada, misal ada nak contohnya? Ada contohnya nak? Iya, mengecek-ngecek kasar. Mengecek kasar misalnya. Yang jale kalau namburu indah hanya dari keluarga, dari siapapun. Kalau namburu rasanya datang kawa, rasa merusak adat jo agama awak, kita tentu nak boleh menirunya. Harus bersikap awak jale-jale. Kalau itu dari ayah awak demandeh awak, nyo ajang namburu kawa atau banyak namburu nyo lakukan nampak dia awak nak sesuai jo adat jo agama. Yang pertama langkah awak tu awak sabar. Yang kedua tentu doakan orang tua tadi. Yang ketiga mungkin awak minta bantu karena lain yang bisa menasihati keluarga awak tadi. Kalau awak langsung mungkin agak payah karena awak anak mungkin kan. Misalkan apa yang alun solat atau apa masih bajudi, maaf gitu kan. Atau ibu awak masih muka aurat atau masih ibu awak masih kata kasar ke awak. Itu kan awak sulit tu menantang matahari awak sebagai anak kan. Payah. Mungkin awak ansul menambah. Yang terakhir awak doakan inyo. Kau paling mana? Doakan inyo. Tentu orang agar doa awak takabur, agar awak ingin anak awak, amak awak baik, keluarga awak baik, ingin doa takabur, tentu awak sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh baik beribadah, sungguh-sungguh menuntut ilmu, sungguh-sungguh beraja. Sehingga orang berilmu, orang rajin beribadah itu ingat, tidak ada batasnya juga Allah lah. Orang yang rajin ibadah, rajin untuk ilmu, tidak ada batas dengan tidak ada batas dengan Allah. Karenanya selama taruh bersama malaikat. Malaikat yang menjaganya. Kalau nya sama malaikat berarti Allah dake. Kalau lah dake wajah Allah, awak minta dapat. Awak kalau dake je guru awak, pasti guru sayang ya enggak? Iya betul. Baik tu ya Allah, kalau dake je Allah, pasti Allah kasihkan awak. Baca caranya rajin ibadah, rajin untuk ilmu. Ya Allah, keluarga ambo model ko ya Allah. Berdoa ke Allah, jago tengah malam atau jago solat waktu duha. Kau awak solat malih, solat subuh ndak do, solat mugari cuk tinggal, solat asar buat PR alasan kan, perlu PR pada Allah namanya do. Tinggal tu alasan membuat PR tinggal ibadah berarti illah wa Allah wa Allah bertukar namanya PR. Lah, ni boleh tu dalam syarak mengatur adat bandi syarak minta pula tu Allah nomor satu, Rasulullah nomor satu je Allah, baru nan dua tu nomor satu tu. Nah, nomor dua baru nan lain. Nah, itu kalau dalam syarak mengatur adat memakai adat bani syarak basandi kita pula. Nah, itu barangkali. Ada tambahan? Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Silahkan. Makin banyak kalian bertanya, makin aponya. Atau barangkali Bu Sandra dulu pikiran-pikiran lain atau yang perlu kita diskusikan tentang edukasi, silahkan. Atau ada tambahan buat ini? Iya, udah ada tambahannya. Ini ada Ibu Sandra barangkali ada yang perlu diskusikan atau yang perlu hal lain anak-anak atau sebagainya ada? Nah, pertanyaan lain Sandra. Jadi dapat kita simpulkan acara kita hari ini, dapat kita sampaikan acara kita hari ini. Yang pertama adalah kita penting untuk mengadakan acara-acara penguatan nilai-nilai adat di Minangkabau, terutama untuk generasi. Dengan alasan yang pertama tadi kita sampaikan, karena generasi kita Minang sekarang ini seranggalau, sedang rusak dan dirusak dari bermacam segi dan juru. Bermacam-macam jurus yang sedang melanda mereka. Pengaruh budaya, adat luar dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita dikhawatirkan masa yang akan datang akan kehilangan adat, akan kehilangan rasa jo pareso, akan kehilangan sopan jo santun. Dan maka oleh sebab itu permasalahan-permasalahan anak-anak kini, perkelahian antar pelajar, nilai sopan santun yang agak kurang, mada bahasa wadainya, tangka dan sebagainya itu, supaya jangan berlarut, maka perlu diadakan edukasi-edukasi adat. Maka radio Respon FM 104,5
FM ya. SMP lah memulai sebuah cara bagaimana mencari jalan atau solusi terbaik perbaikan generasi ke depan. Maka oleh sebab itu perlu adat. Kemudian perlu adat, supaya bisa memahami adat, maka kita perlu tahu dulu tentang apa itu adat. Adat ialah tadi apa? Kebiasaan, aturan dan menjadi kesepakatan. Kesepakatanku panjang lu cerita kalau kanggo. Nah, nanti menjadi adat namanya Sabatang Panjang dan adat Salingka Nagari. Tapi nanti akan kita bahas itu. Apa itu adat Sabatang Panjang dan apa itu adat Salingka Nagari. Nanti kita akan bahas itu. Dan adat ialah kebiasaan dan adat terbagi 4. Pertama tadi adat nan teradat. Yang kedua, yang ketiga, nan kampe adat istiadat. Itulah ampe adat di Minangkabau yang sampai detik ini diakui. Ingat, urutannya jangan berubah ya. Saya dulu waktu belajar adat sempat kacau urutannya. Tapi urutannya seperti tadi. Nanti ada pembahasan khusus. Insya Allah, Ambo sedang menulis buku tentang itu. Judul-judul pakai tentang adat dan sabana adat. Insya Allah selesaikan nanti. Baik, barangkali demikian kami dari yang sampai kami sampaikan. Itu kunci dari Gambo. Barangkali adalah statement terakhir kunci dari Ibu Afni dari kelas adat dari Bondo Kanduang untuk pembelajaran kita hari ini. Statement terakhirnya silahkan disampaikan Bu Afni. Tidak ada ya, cukup seperti yang tadi. Baik, demikian kami kembalikan kepada pembawa acara Ibu Sandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Dusun Pandanga, demikian tadi ya pembahasan kita tentang kelas adat, tentang apa judulnya tadi Pak? Pengenalan dasar-dasar adat Minangkabau. Iya, pengenalan dasar-dasar adat Minangkabau ya. Ialah Dusun Pandanga, terima kasih untuk siswa kita yang telah hadir pula ya dan memberi pertanyaan untuk Pak Jamil dan Bundo Afni. Ya, kita akan jumpa balik di sana di Rabu Pakan di Muko ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat, umur panjang ya Bundo ya. Kita besok balik di Siko di 104,5 Respon FM. Kami pamit dulu, mohon maaf mungkin ada hal yang tidak pas ditampaknya ya. Basusun jadi 10 ya Bundo. Kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yalah, kami mohon pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.